Cus, cus, cus. Cus, 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 cus. Cus, 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 cus. Itu. Udah mulai ya? Sorry. Halo guys, balik lagi di channel Gadget Box. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu smartphone gaming yang barusan rilis, yaitu ROG Phone 3. Ini bukan ROG Phone 3, melainkan ROG Phone 2. Cuman di video kali ini aku bakalan ngebahas ROG Phone 3. Apa salahnya? Nggak ada salahnya kan? Yang penting kita bakalan ngebahas tuntas apakah ROG Phone 3 ini lebih superior dibandingkan ROG Phone 2. Tentu saja iyalah ya, masa HP keluaran baru tapi speknya di bawah ini kan nggak mungkin. Cuman kita mau bahas apa aja fitur-fitur baru dari ROG Phone 3 dan pasti videonya bakalan menarik banget. Jadi jangan sampai di skip, kita mulai videonya tapi setelah yang satu ini. Jadi Asus resmi meluncurkan produk gaming terbarunya, yaitu Asus ROG Phone 3. Ini merupakan generasi ketiga dari gaming smartphone-nya Asus yang sudah sukses banget merajai pasar gaming di Indonesia. Ini aku juga udah pakai ROG Phone 2, aku pakai kisaran 6 bulanan dan aku bener-bener puas banget pakai nih smartphone. Buat main game ini udah dikatakan nggak ada tandingannya. Kemudian untuk fotografi ternyata dia kamera juga cakep banget guys. Dan apakah si ROG Phone 3 ini bakalan lebih gahar dibandingkan si ROG Phone 2 ini? Mari kita bahas satu persatu. Spesifikasi dari ROG Phone 3 ini menggunakan chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 865 Plus. Sebenarnya juga ada versi yang lebih rendah, yaitu yang Strix Edition, itu menggunakan chipset Snapdragon 865. Meskipun begitu, pakai Snapdragon 865 aja itu udah overkill banget gitu kan di tahun 2020 ini. Mungkin masih bisa sampai 2020 berapa ya, 2025 mungkin ya. Itu bener-bener masih overkill banget, apalagi yang versi plusnya guys. Snapdragon 865 sendiri ini merupakan chipset mobile pertama yang CPU-nya ini kapasitasnya 3,09 GHz. Ditambah overclock ke GPU bisa sampai 10% lebih kencang untuk kinerjanya guys. Aduh, game AAA di tahun ini, bahkan di tahun 2021 pastinya bakalan lancar banget kalau misalnya kalian beli ROG Phone 3. Nah, untuk RAM dari ROG Phone 3 ini ada beberapa varian, yaitu yang varian utamanya itu 12 GB dan untuk varian yang lebih tinggi itu 16 GB. Kalian bayangin tuh 16 GB buat smartphone udah lebih-lebih kan. Ini aja Asus ROG ku yang laptop ini dia pakai 16 GB RAM. Gimana kalau smartphone dikasih 16 GB RAM? Apakah ini mubazir apa enggak tahu sih ya. Cuman ya kalau kalian misalnya mau main game barengan gitu kan, maksudnya main game 2 game langsung mungkin bisa kalau misalnya RAM-nya itu 16 GB. Dan untuk varian penyimpanannya, ROG Phone 3 ini ada beberapa varian dimulai dari 128 GB hingga 512 GB. Jadi itu udah sangat cukup banget, lebih dari cukup bahkan menurut aku. Aku aja make ini 128 GB itu pun udah nggak penuh-penuh gitu kan, udah sampai gimana cara masukin banyak file sampai ini penuh gitu kan, susah banget. Apalagi kalau kalian beli yang 500 GB atau setengah tera itu udah nggak tahu itu gimana ngabisin space penyimpanannya kayak gitu kan. Nah, sementara untuk versi Strix-nya dari ROG Phone 3 ini akan membawa RAM di 8 GB dengan internal 128 sampai 256 GB. Dan untuk berbagai varian RAM yang udah aku sebutin tadi, di ROG Phone 3 ini menggunakan versi LPDDR5 yang tentunya itu udah kenceng banget dibandingkan LPDDR4. Penyimpanannya juga pakai UFS 3.1 yang udah kenceng banget. Nah, yang satu ini mungkin akan menarik teman-teman semua bahwa si ROG Phone 3 ini akan hadir dengan layar 144 Hz. Ini ROG Phone 2 ini pakai layar 120 Hz. Yang sono tuh yang baru dia pakai 144 Hz. Gimana nggak mulus banget tuh. Aku aja main pakai ROG Phone 2 ini main PUBG sampai 120 Hz aja udah rasanya tuh enak banget gitu kan, kayak real time gitu main game di 120 Hz. Apalagi kalau ini 144 Hz. Nah, buat memastikan bahwa si ROG Phone 3 ini bisa mengaplikasikan 144 Hz, dia pakai layar AMOLED berukuran 6,6 inch guys. Meskipun begitu, kalian juga bisa memilih antara pilihan kalian mau pakai 144 Hz atau kalian mau pakai 120 Hz atau 90 Hz. Kalian bisa setting di pengaturan ROG Phone 3-nya nanti.
Dan hebatnya lagi, ini kabarnya ya guys, ini Asus ini bakalan bekerjasama dengan beberapa game untuk menciptakan game yang sudah support dengan refresh rate hingga 144Hz. Jadi kalian punya ROG Phone 3 ini nggak bakalan mubazir karena bakalan disupport kalau nggak salah kurang lebih 100 game. Bayangin, 100 game udah support 144Hz. Jadi kalian bisa mainin tuh game-game tuh di ROG Phone 3 ini dengan sangat enak, sangat ya memanjakan mata banget menurut aku. Nah, kemudian untuk latensinya dari si ROG Phone 3 nanti ini, dia itu udah sampai di latensi 25 millisecond. Ini merupakan latensi yang paling rendah di smartphone saat ini. Nah, ROG Phone 3 ini bakalan dibekali dengan baterai 6000 mAh dan mendukung pengisian cepat hingga 30 watt. Asus juga menambahkan kamera ketiga di bagian belakang ROG, tetapi itu hanya kamera makro 5 megapiksel. Meskipun ya kalau nggak salah sih kamera makro jarang dipakai sama orang-orang. Untuk sensornya sendiri ditingkatkan menjadi 64 megapiksel pakai Sony IMX686 yang mendukung zoom 2 kali lossless pada resolusi 16 megapiksel. Kemudian sensor kedua ultra wide angle dengan 13 megapiksel sebesar untuk lebarnya itu 125 derajat. Kamera utamanya ini dari si ROG Phone 3 ini dapat merekam video hingga 8K di 30 fps atau 4K di 120 fps. Udah itu lengkap banget. Itu udah kamera paling keren gitu kan di tahun 2020 ini pastinya, aku yakin. Dan tentunya jangan salah, kalian bisa merekam 8K 30 fps atau 4K 120 fps ini dengan sangat stabil karena adanya fitur video hyper steady dan filter angin yang memanfaatkan 4 mikrofon ponsel yang diletakkan di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya mikrofonnya ini kan kalau kalian main game, nah ada yang ketutup tuh, itu satunya ada kebuka, jadi tetap bakalan bisa kalian komunikasi in game kayak gitu. Sementara untuk kamera depan memiliki sensor sebesar 24 megapiksel yang menurut aku ya udah gede banget untuk sensor kamera depan gitu kan. Padahal kamera depan kan buat selfie doang. iPhone aja nggak nyampe segitu resolusinya. ROG Phone 3 ini menghadirkan Android 10 yang tentunya out of the box dengan ROG UI atau Zen UI yang ya dipakai di smartphone gaming Asus tentunya. Udah familiar banget kalian pastinya kalau misalnya punya ROG Phone 2 kemudian upgrade ke ROG Phone 3 pastinya nggak bakalan terasa banyak perbedaan untuk user interface-nya. Nah, yang menarik adalah harga dari si ROG Phone 3 ini guys. Di Eropa, ROG Phone 3 ini dibanderol dengan harga 1.000 euro atau setara dengan 16,9 juta kalau di Indonesia. Itu untuk varian RAM 12GB dengan internal 512GB. Sementara untuk chipset yang non plusnya dengan RAM 8GB dan internal 256GB dilabeli dengan harga 800 euro atau 13,5 juta. Tapi kalian jangan langsung menyimpulkan kalau ROG Phone 3 itu akan sama harganya dengan harga yang aku sebutin tadi. Karena ini beda guys. Jadi kalau di Eropa itu memang pajaknya dari smartphone atau barang-barang elektronik itu lebih besar dibandingkan di Indonesia. Jadi kalian berdoa aja semoga ROG Phone 3 ini hadir di Indonesia dengan harga di bawah 10 juta. Mungkin untuk versi non plusnya akan ada di harga segitu ya, di bawah 10 juta. Cuman kalau untuk versi plusnya aku yakin pasti di atas 10 juta. Cuman itu bakalan affordable banget dan semoga aja barangnya nggak goib, udah itu aja. Nah mungkin itu dulu guys untuk preview dari si ROG Phone 3. Overall aku excited banget karena aku udah pakai ROG Phone 2 dan aku udah pengalaman banget pakai smartphone gaming kayak gini. Dan semoga aja di kesempatan berikutnya atau di video berikutnya aku bisa review dari si ROG Phone 3 ini. Jadi doakan aja teman-teman dan jangan lupa buat like, comment, subscribe di channel ini. Dan saya Galang pamit undur diri, sampai bertemu di video Tekno selanjutnya. Thank you.